Kalau kalian ngira semua Sinar Jaya jalannya pelan kayak keong di Trans Jawa, mungkin belum pernah ketemu sama Sinar Jaya yang satu ini. Ya, ini dia layanan terbaru dari Sinar Jaya, yaitu rute Jakarta-Jogja Express keberangkatan malam. Beda dari Sinar Jaya yang lain, rute ini pakai sistem tektok atau putar balik 1 hari 1 PP, serta kabarnya sih pakai sistem solar chor. Makanya nggak heran kalau larinya di atas rata-rata armada Sinar Jaya lainnya. Bener-bener di luar dugaan cuy. Nah, layanan baru ini dibuka bulan November 2025 kemarin. Pada mulanya, rute ini cukup spesial karena langsung direct tol Prambanan dan titik naiknya cuma Terminal Priok dan Pulau Gebang saja, tanpa mampir Cibitung. Namun setelah 2 bulan berjalan, ternyata terdapat perubahan layanan. Mulai tanggal 25 Januari 2026 kemarin, rute ini menjadi mampir Cibitung, serta ngetolnya sampai Delanggu Klaten, nggak Prambanan lagi. Tapi infonya tetap kenceng kok larinya karena masih tim tektok. Hanya saja waktu tempuhnya yang menjadi sedikit lebih lama. Nah, perjalanan ini kebetulan saya lakukan sebelum ada perubahan layanan ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore dari Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sore hari ini aku mau ngajakin kalian nyobain layanan terbaru dari PO Sinar Jaya, yaitu rute Jakarta-Jogja Jostol Prambanan dengan sistem solar chor. Wah, ini bis yang lagi viral dan naik daun akhir-akhir ini karena beda sama Sinar Jaya yang lain teman-teman. Nih kecepatannya di atas rata-rata deh pokoknya nanti. Oke, penasaran dengan sensasinya Sinar Jaya versi kencang ini? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai ya. Skuy. Oke teman-teman semua, selamat sore. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6 kurang sedikit. Kita lagi ada di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wah, jarang sekali nih saya naik bis dari sini ya. Biasanya paling cuma lewat doang. Dan terminalnya ada di balik sana. Ini kita lagi ada di parkiran belakang, tempat parkirannya bis-bis teman-teman. BTW Terminal Priok ini aksesnya itu enak banget karena ada Transjakarta, ada angkot atau mikrotrans banyak sekali, dan ada juga KRL yang stasiunnya tepat berada di sebelah terminal. Tuh, sebelahnya itu stasiun Tanjung Priok cuy. Nah, tadi pagi saya naik bis ini, pas banget bisnya jejeran tuh. HR199 Sabilun aja dari Pekalongan tujuan Priok. Tadi nyampe Priok jam setengah 3 teman-teman. Dan sekarang sore harinya saya langsung balik lagi ke timur bersama Sinar Jaya yang kebetulan parkir di sebelahnya. Tuh, bisnya di situ baru nyampe juga itu teman-teman. Nanti langsung berangkat lagi jam setengah 7. Ini armada yang kita naikin hari ini teman-teman, PO Sinar Jaya dengan kode bodi 69RF. Ini merupakan rute atau layanan baru dari PO Sinar Jaya. Nah, spesialnya bis ini dari Jakarta ke Jogja, dia full tol Trans Jawa hingga Prambanan. Jadi nggak pakai nyeser Semarang, Boyolali, Salatiga, Solo itu nggak masuk. Rute ini baru aja dibuka di awal bulan Desember kemarin, baru aja banget, dan memang ditujukan untuk penumpang Jogja yang mengejar waktu tempuh. Untuk jadwalnya, Sinar Jaya ini start dari Terminal Priuk jam 18.30 dan dari Pulau Gebang jam 19.00. Nah, jadi biasanya nyampe Jogja sekitar jam 4 pagi teman-teman, 9 jam perjalanan tuh. Cocok banget buat kalian yang ngejar waktu, berangkat jam 7 malam dari Pulau Gebang, sepulang kerja langsung naik ini, nyampe Jogja masih gelap. Nah, spesialnya lagi yang kedua, yaitu ini pakai sistem solar chor. Beda sama Sinar Jaya lainnya yang biasanya itu jalan pelan ya, di bawah 100 km per jam. Nah, ini nanti kalian lihat sendiri nih di jalan seperti apa sensasinya. Mantap. Ya, ini suasana di dalam Terminal Tanjung Priuk selepas adzan maghrib teman-teman. Terminalnya ini sebenarnya nggak luas ya, cuman volume bis yang masuk itu lumayan padat. Apalagi ini di jam sore, jamnya bis-bis yang mengarah ke timur, ke Jawa Tengah, Jawa Timur teman-teman. Wah, ini sampai antre tuh masuknya. Ini ada PO Kalingga Jaya tujuan ke Tayu, Abiseva.
Disusul Sumber Alam, ini tujuan ke Jogja via Trans Jawa nih. Independen, ini yang dulu pernah kita naikin, drivernya Pak Heri, kakek Metik. Ah, bisa apa? Ini ada Haryanto 196 hari ini berangkat menuju ke Pekalongan Kajen teman-teman. Terus ada Mawar, itu rute ke Surabaya berangkat dari Poris. Ini ada Garuda Mas ke Cepu Zaki. Untuk agen-agennya berada di bangunan sisi tengah situ teman-teman. Dan sore ini kita ditemani lagi sama Mas Livka, tapi dia cuma hunting. Halo bro, berjumpa lagi. Neng Dindi pokoknya ketemunya wong iki terus. Di sebelah sana ada Murni Jaya tujuan ke Jogja. Kalau nggak Wonosobo atau Cilacap. Terus ada Putra Luragung tujuan Kuningan. Ada Agram Mas rute Priok Malang itu. Budiman ke Pangandaran. Wow, lengkap banget pokoknya bis di sini teman-teman. Mawar parkir dulu nih. Barisan Sinar Jaya nih teman-teman, banyak sekali tujuan mana-mana ada. Hampir semua kota di Pulau Jawa dilayani oleh Sinar Jaya. Nah ini Pak Heri, halo Pak. Wah, sehat Pak. Jalan utara terus ini, mantap. Ora banter tapi nyalipan, anjay, keren variasinya. Ini suasana shelter ruang tunggunya teman-teman. Ini doang ya ruang tunggunya ya? Kecil ya? Oh, atas ada? Oh, untuk shelter bisnya ada di sepanjang jalur ini. Cuman karena keterbatasan tempat jadi paling pada parkir di sana gitu. Langsung berangkat gitu teman-teman sistemnya. Tempatnya nggak begitu luas. Untuk agen-agen bisnya ada di lantai atas. Yuk kita ke sana dulu. Pemesanan tiket Sinar Jaya bisa lewat aplikasi Redbus, Traveloka atau nomor agen langsung teman-teman. Nah tadi saya pesennya lewat WA karena dadakan, baru pesen tadi sore. Tapi alhamdulillah masih dapat porsi depan. Nah BTW teman-teman, saya beberapa kali pengalaman naik Sinar Jaya tuh kalau pesan lewat agen agak slow respon. Apalagi untuk agen di terminal besar seperti Tanjung Priok ini. Karena agen-agennya tuh sibuk ngelayani penumpang yang langsung ada di terminal teman-teman. Saran saya pesan aja lewat online aja, lewat Redbus atau Traveloka, nah itu lebih enak. Nah satu hal lagi yang perlu diperhatiin kalau kalian naik Sinar Jaya, pastiin nama tiketnya itu sesuai sama nama asli kalian. Karena Sinar Jaya ini urusan tiket itu agak ketat, bahkan ketat banget karena nama harus sesuai sama KTP. Kalau nggak sama itu nggak bisa naik teman-teman, bahkan bisa ditolak. Ini sebagai langkah antisipasi pencurian atau tindakan kriminal di dalam bis ya. Tapi sayang sekali kelemahannya yaitu nggak bisa dibatalkan dan nggak bisa di-reschedule. Nah semoga ini saran buat Sinar Jaya. Bagus sih langkah ini untuk meminimalisir tindakan kriminal. Tapi semoga saja ke depan bisa di-reschedule atau dibatalin ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah nggak bisa naik, nggak bisa berangkat, itu tiket kalian nggak bisa dipindah tangankan teman-teman. Misal mau dijual ke teman, nah itu nggak bisa karena tiketnya nggak sesuai sama KTP orang yang naik. Seperti itu ya. Mau nggak mau tiket kalian akan hangus. Nah ini agen-agen tiketnya ada di lantai 2 teman-teman. Lengkap banget sih di sini bisnya. Kita cari Sinar Jaya yuk. Tadi ada di bawah sih, cuman kita coba intip dulu yang di lantai atas. Tuh Sinar Jaya. View-nya bisa langsung lihat parkiran luar nih. Cuman sayang sekali kacanya agak burem. Ini untuk loket Sinar Jaya teman-teman. Nomor teleponnya bisa kalian hubungin aja. Di sini melayani dengan berbagai macam tujuan ya. Hampir semua ke Jawa Tengah, Jawa Timur ada semua. Sampai Denpasar, Banyuwangi, Madura, Surabaya, Malang, Solo, Pati, ada semua. Misi Mas Givari yang ke Jogja malam ini. Jogja via tol Prambanan. Nah ini untuk tiketnya teman-teman, sesuai incaran ya, dapat unit 69 RF yang tadi udah terparkir. Jadwal berangkatnya dari Tanjung Priok jam 6:30 malam. Untuk tarifnya normal itu 240.000, murah banget. 240 udah dapat bis eksekutif leg rest 32 seat yang nyaman dan waktu tempuhnya cepat. Kalau dibanding bis lain sih termasuk murah ya. Bis lain eksekutif mungkin 260, 250 murah-murah lah.
Itu ada M Trans Double Decker. Apa julukannya? The Lagoon, Blue Lagoon. Itu rute Priuk Malang, angkatan Senja. Nah, di depan kita ada PO Wafa Holiday yang diam-diam punya armada yang bagus nih. SR2 XHD kursi jumbo. Ini rute Jakarta Mataram Bima, teman-teman. Nah, ini kalau Sinar Jaya penumpangnya bawa tas carrier gede-gede gini, biasanya Wonosobo nih. Nah, yang mau pada ke Dieng atau mendaki Gunung Sindoro Sumbing, nih bisa andalan nih. Langsung nyampe Wonosobo, ini kelasnya eksekutif Lekeres murah meriah. 170-an ya. Ini ada Berlian Jaya Primadona, rute Poris Bojonegoro via Kudus. Belakangnya ada MJPM Albara yang eksekutif sama slipernya Tadisa. Oh, Tanbira, teman-teman. Nah, ini bis yang kita naikin akhirnya maju ke parkiran juga. Dan sekarang udah jam pas 18.30, jadi bisnya nggak parkir, kita langsung berangkat, teman-teman. Tadi udah kita review ya, armadanya pakai Jetbus 5 SHD dengan sasis Hino RM280. Ayo Mas Lifka, terima kasih ya, berangkat dulu. Ya udah naik ini. Piye? Jos. Sensasinya? Jos. Nyampe Jogja jam berapa? Setengah 4 lewat. Setengah 4 kan? Mantap. Oke, kita berangkat. Interiornya mewah banget. Hah? Numpang nih? Iki Mas. Oh. Nah, ini bareng siapa, Mang? Iya, saya. Oh, sampean? Ya. Oke, monggo. Siap, atau nuwun. Ini dari Priuk 1. Oh, iki karo Mas. Oh, 2. Sampean nomor piro ya, Mas? Ya, jam 18.34 on time ya. Cuma telat 4 menit karena parkirannya antre. Bismillah, kita berangkat menuju ke timur. Ampirannya, titik naiknya itu cuma ada 2, yaitu Terminal Tanjung Priuk sama Pulau Gebang. Jadi benar-benar efektif waktu, teman-teman. Nggak pakai nyeser Agen, Bekasi, Cikarang, Cibitung, dan lain-lain. Langsung tol Trans Jawa. Ini cocok banget buat kalian yang mau ke Jogja, berangkat sepulang jam kerja dengan waktu tempuh yang bisa diandalkan. Untuk unitnya ini menggunakan Jetbus 5 SHD Hino RM280. Kabinnya senyap banget. Nah, seperti ini interiornya, teman-teman. Kelas eksekutif Lekeresnya Sinar Jaya itu standar seat 22, kapasitas 32 kursi. Memang nggak selonggar bis lain, tapi udah sesuai sama tarifnya yang murah meriah lah. Apalagi ini menggunakan seat model terbaru Rimba Kencana yang nyaman banget. Ini kursi favorit saya sih. Kalau kalian dudukin itu ngepas banget di punggung dan di leher. Langsung dilesep gitu rasanya, teman-teman. Warnanya juga bagus nih, hitam nyatu sama interiornya. Keren sih. Untuk setiap seatnya udah dilengkapi dengan leg rest atau sandaran kaki. Terus ada bantalnya juga sama selimut kayak gini. Jarak antar kursinya ya standar sih, masih bisa selonjoran, cuman nggak yang lega-lega banget. Nah, standar. Interior Jetbus 5 ini yang bikin nyaman itu suasana kalau malam ya, pakai warm white, putih kekuningan gitu, buat istirahat tuh enak. Terus di bagian belakang ada toilet yang hanya bisa digunakan ketika bus berjalan. Nah. Untuk penumpang dari Terminal Priuk cuma isi 2 orang saja, tapi nanti nambah beberapa dari Pulau Gebang. Memang belum rame karena ini masih rute baru yang masih merintis. Belum banyak yang tahu, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau direct langsung ke Jogja, bisa banget naik bis ini dari Priuk atau Pulau Gebang. BTW armadanya ini tektok ya. Tektok itu istilah untuk bis yang 1 hari itu 1 PP. Yaitu misal dari barat angkatan sore atau malam, dari timur nanti nyampe pagi itu berangkat lagi. Jadi ini jadwalnya dari Priuk setengah 7, dari Jogja besok pagi jam 7 pagi, teman-teman. Sementara hanya ada 1 unit belum berpasangan ya. Dari Priuk malam, dari Jogja pagi. Setiap hari seperti itu. Istirahatnya mepet, makanya larinya di atas rata-rata karena ngejar waktu. Untuk jarak kursi di bagian paling depan nggak bisa selonjor full ya, harus nekuk ini.
Ya ini karena kapasitasnya 32 seat, bukan 30 atau 28. Ini semoga kalau diganti stiker makin rapi sih. Sayang sekali dioret-oret. Jam 7 malam lebih dikit kita masuk terminal Pulau Gebang, teman-teman. Ini pas jam-jam ramenya terminal Pulau Gebang nih, bis-bis angkatan malam. Ya, bisnya geser parkiran, teman-teman. Ini satu deret isinya Sinar Jaya kabeh cuy. Wah asli, udah berasa kayak parkirannya sendiri nih. Ini ada Wonosobo eksekutif yang tadi, eksekutif Lekeres ke Wonosobo. Ini ke Jogja via tol Prambanan. Ya armada lawas-lawas biasanya ke Ngapak kayak gini. 91J ke Selawi Tegal, teman-teman. Ini 32 RD Purworejo Salaman. Nah, via lintas selatan nih berarti. Tuh ada sleeper JB5 tuh, nggak tahu kemana. Oke, jam 7:04 kita berangkat dari terminal Pulau Gebang. Bismillah, gas. Untuk jadwalnya sendiri dari Pulau Gebang jam 7 malam, teman-teman. Tuh rame banget penumpangnya Sinar Pulau Gebang. Ini ada double decker Semeru tujuan ke Malang. Start awal dari BSD Tangerang. Sebelahnya ada Sari Harum ke mana tuh? Palembang kali ya. Agung Sejati ke Wonogiri. 27 Trans Tronton ke Malang. Presiden kelas. Yang ini kupu-kupu ayu ke Wonosobo tuh, rekomen itu. Oke guys, kita maju ke depan. Pak izin rekam ya. Oke, driver pertama yang bertugas Pak siapa Pak? Sukirno. Pak Sukirno. Ya. Oke, siap. Bawa sampai mana berarti Pak? Bawa sampai Cikamurang. Cikamurang, Taman Selera. Taman Selera. Udah lama di Sinar Pak? Baru 2 tahun. Oh 2 tahun? Iya. Oh sebelumnya di mana? Sebelumnya di Busway. Oh busway malah? Iya. Wis keren. Koridor berapa Pak? Koridor 7. 7 itu? Kampung Rambutan, Kampung Melayu. Oh ini memang pakai solar cor gitu ya Pak? Iya. Bukan jatah ya? Khusus unit ini, oh keren. Di target berarti ya nyampenya? 9 jam nyampe Jogja. Iya. Berarti berangkat jam 7 ya. 7 tambah 9 jam 4 ya. Iya. Sebelum bawa ini bawa unit yang mana Pak? Rute mana? Rute Mangga 2 Pekalongan. Mangga 2. Iya. Oh, ada pangkalannya situ. Ada di dalam mall. Dalam mall malah. Mall Mangga 2. Oh. Mangga 2 Square. Pekalongannya terminal, Pak Kajen. Terminal. Terminal Pekalongan. Tol Japek malam ini padat sekali bener. Buah hijau. Gerakan.
kiri tadi itu ke arah Cibitung teman-teman itu. Khusus bus ini tidak masuk Cibitung dan itu bisa menghemat waktu lumayan teman-teman. Nah, kalau Sinar Jaya lain biasanya wajib ya Pak ya kalau bis lain itu. Itu biasanya ngapain Pak di Cibitung gitu kok bisa lama? Ya nambahin penumpang bisa. Terus checkpoint juga. Checkpoint kontrol ya. Kontrol. Oh. Paling lama pernah berapa lama Pak? Kalau masuk Cibitung sebelum bawa ini? Setengah jam. Setengah jam biasanya. Iya, setengah jam. Itu di poolnya sendiri setengah jam. Iya. Kadang kalau antre juga kontrolnya kan lama ya Pak. Iya. Ya? Lama. Makanya ini dikasih tulisan ya, Iya, nggak masuk pool Cibitung. Nah, ini juga nggak masuk. KM 19. Oh itu juga lama biasanya Pak. Iya, biasanya gantian kan checkpointnya. Oh checkpoint juga KM 19 itu. Scania Ciledug. Jam 8:15 sejam pas kita nyampe kita Cikampek. Kejebak. Iya. Udah 3 lajur masih aja di tengah.
Blitar siang, Blitar sore. Itu rute barunya M-Trans double decker Poris Blitar. Masih jauh Cikamurang, Pak? Baru ini Pak, tentrem yang baru, keren ya. Ayo Mas Helmi. Ayo makan dulu. Yo podo. Ayo. Oke, kita tiba di RM Taman Selera Cikamurang jam 9:06. Cuma 2 jam dari Pulau Gebang. Ini rumah makannya Sinar Jaya sendiri ya. Udah kayak garasi ini. Oke teman-teman, kita istirahat di RM Taman Selera Cikamurang. Semua Sinar Jaya dari barat istirahat di sini teman-teman. Dan untuk armada yang kita naikin, tarifnya tentu saja kalau yang eksekutif ini udah include servis makan prasmanan gratis ya. Ini udah berasa kayak garasi sendiri. Dari sini sampai ujung sana isinya Sinar Jaya semua cuy. Wah, gokil. Ini armada yang kita naikin bener-bener anomali sih, beda sama Sinar Jaya yang lain. Rata-rata lari 80-90 ya. Sinar Jaya yang ini larinya konstan 120. Bahkan yang Jawa Timuran juga larinya udah nggak sekenceng ini sekarang loh, paling cuma 100-an. Luar biasa memang armada spesial ini. Dan ini saya nggak bisa ngabsenin karena tentu saja nggak hafal rute-rutenya, kecuali ada tulisannya teman-teman. Wow, rame banget. Kalau diabsenin ini satu video nggak kelar teman-teman. Dan ini suasana rumah makannya. Tempatnya bersih, tertata rapi. Untuk Sinar Jaya servis makannya di sini. Sinar Jaya eksekutif sini. Oh iya. Ini sih Mbak. Kalau yang ini apa? Yang bayar sendiri ya? Oh ya, makasih ya. Ini ruang makan yang free prasmanan. Untuk kelas eksekutif sleeper teman-teman. Kalau yang di situ itu yang bayar sendiri untuk kelas yang non leg rest atau yang bisnis itu di situ. Kita dapat makan jadi di sini. Nah ini servis makannya Sinar Jaya kelas eksekutif di RM Taman Selera teman-teman. Nah sederhana sih, cuma ada satu pilihan lauk, hanya boleh pilih satu, dan sayurnya juga cuma satu macam aja. Mantap, kita makan dulu. Nah setelah makan jangan lupa juga untuk menunaikan kewajiban teman-teman. Untuk musolanya ada di bagian dalam situ, jadi satu sama toilet. Yuk kita sholat dulu, skuy. Bisa dibilang RM Taman Selera ini rumah makan paling besar dan paling rame di wilayah barat ya teman-teman.
Banyak sekali bis akap yang servis makan di sini. Sinar Jaya sendiri ini udah banyak banget, masih ditambah lagi bis-bis lainnya. Dari mulai yang kelas bawah, menengah hingga kelas mewah, ada semua di sini teman-teman. Nih, yang bagian sini ada Sumber Alam udah berderet-deret, ada 5 lebih nih. Keren. Belum lagi yang di bagian sana ada 27 Trans, terus Rimba Raya, M Trans, Pandawa 87 itu di sini semua juga. Mumpung masih ada waktu, biasanya istirahatnya 40-an menit. Yuk kita coba jalan-jalan ke sana cuy. Nah, ini juga Murni Jaya juga di sini loh, teman-teman. Di bagian sini udah terparkir 2 unit POM Trans. Yang kanan itu yang tentrem Avante terbaru tuh. Yang bawah Mas Helmi tadi yang nyalip kita. Oh, Liberty ini teman-teman. Wah, pembalap iki. Nah, di bagian belakang ada Semeru 27 Trans. Wah, sepi di sini. Nggak ada Rimba Raya cuy. Nggak tahu masih di belakang apa udah di depannya. Nah, ini aktornya di balik kemudi. Halo Bang. Oh, jatah leren iki ya. Lanjut. Lah ganti nang ndi? Kali Kangkung. Wah, sangar ganteng tenan komburi apik. Lagi ki aku langsung neng dalan. Ya, oke teman-teman, yuk kita melanjutkan perjalanan kembali. Istirahatnya lumayan lama ini, 45 menitan mungkin lebih. Sinar Jaya emang biasanya istirahatnya lama. Tapi biasanya ada kontrol dulu, jadi kita duduk belakang dulu. 2154 kita persiapan mundur teman-teman. Ya, setelah kontrol penumpang dan lain-lain, jam 10 pas meninggalkan RM Taman Selera. Jadi kalau di total sejak exit tol sampai keluar lagi makan waktu 1 jam teman-teman. Kira kuping kita ki apa di balak enggak lah murah jadi pun cek semua oleh anuan 300 ya 300 tengah puluh 45-an ya? Iya 345-an. Nah jauh ke bayar tidak ya nggak jadi jalukan itu berapa jalukan ini kan ada tulisan tol ya 1255 apa jutik tol dah ya? Iya, kok jadi. Tidak salah ya mau nak mana nih rinciannya ki. Oh. Bis kantor gak ya? Oke. Namanya orang Iya. Berarti bawa itu 94 atau 93? dulu 94. 94 itu yang dari Semarang malam. Iya, bukan pagi. Oh, yang pagi. Sekarang udah gak jalan ya? Ya, Bang. Kalau waktu ini mulai dari kemarin tanggal 19 wajib aktif sampai tanggal 11. Oh. Ya, Aslinya mana, Mas? biasa Indramayu. Oh. Itu tangganya Pak tadi. Ya, Pak siapa tadi? iya. Karangampel juga. Bukan ini yang larangan itu yang lo bener. Oh, lo bener. Lo bener itu celeng itu. Nah iya, kampung ininya Celeng. Celeng. Biasa aku kirimin itu video yang kemarin yang waktu si Oh, siapa yang naik? yang dari Jogja, saya lupa namanya. Arfi. Arfi ya. Arfi ya. Ada videonya. Penumpang itu nggak mati 40 per hari. Pepe. Apalagi malam Sabtu. Iya. Ada itu, yang pulsit. Oh, iya. Aku pernah naik waktu tiketnya masih 160. Iya. betul. Awal-awal. Awal. Sunar.
Jogja 9 barusan kita lewat gerbang tol Kali Kangkung teman-teman. BTW ini tadi saya sempat kebangun ngisi solar di Klamp Brebes, itu lumayan lama antre sama Sinar Jaya lainnya. Nyampe simpang susun tol Kerapiak. Coba dulu. Nah, untuk bisnya ini tujuan akhirnya di Terminal Giwangan teman-teman. Dari Semarang sini itu masih 2 jam perjalanan aja sih dari Semarang. Karena ini nanti bisnya nggak mampir mana-mana lagi, nggak mampir Salatiga, Boyolali. Jadi benar-benar cuma 2 jam doang paling. Lihat videonya orang-orang. Jadi kalau ini udah jam 2.43, nyampe Jogja kurang lebih jam 4.43 teman-teman, jam 5 kurang ya. Ini tadi efek terkendala solar yang lagi langka. Mohon maaf saya turun Semarang karena ada keperluan. Untuk video nyampe ke Jogja bisa kalian tonton di teman-teman video trip lainnya. Cuma rata-rata 2 jam dari Semarang. Tadi solarnya antre ya Pak? Iya, mantul. Sejam ada kayaknya. Biasanya kosong. Itu tadi pas penuh. Pas penuh. Oke, kiri. Di sini. Ya. Betul. Enggak apa-apa ya. Bisa Nggak keluarin apa-apa, ya. aman ini Pak, dekat jalan kaki. Makasih banyak ya Pak ya, hati-hati di jalan. Mari Pak. Oke teman-teman. Oh, barang M-Trans The Castle. The Castle tuh biasanya pagi, itu jalan malam. Ya, overall bener-bener wah mantap banget sih. Ini benar-benar Sinar Jaya yang beda sama unit lainnya. Waktu tempuhnya bisa diandalkan. Soal kenyamanan juga udah pasti andalan sih itu seat Rimba Kencana 32 seat. Enak banget buat istirahat. Saya tadi dibangunin krunya ya sampai Kali Kangkung. Kalau nggak dibangunin udah bablas Jogja sih ini. Recommended dengan tarif normal 240 bisa jadi andalan buat kalian yang mau direct ke Jogja naik di Sinar Jaya. Terima kasih banyak buat yang udah mengikuti videonya sampai selesai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.